warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Dik, kenalin nama saya Linda dan bersama rekan saya yang bernama Putri. Kedatangan kami di sini bermaksud untuk belajar mengenai pola komunikasi untuk adiknya. Jika Pak Dik berkenan, kami ingin meminta izin untuk melakukan wawancara. Apakah diperbolehkan? Ya, dengan senang hati saya perkenankan. Terima kasih sudah diperkenankan. Kami akan memulai wawancara. Yang pertama itu bagaimana sih cara adiknya biasanya menyampaikan keinginannya atau perasaannya kepada ayah atau ibunya di rumah, apakah menggunakan bahasa isyarat atau gerakan tubuh atau bisa pun suara tertentu. Ya, karena dia tunarungu atau pendengaran, jelas dia pakai bahasa isyarat biar untuk memperjelas kemauan dia mau beli apa, mau pakai apa gitu. Tapi ke orang tua pasti paham Pak Dik, dia meminta Ya, apa? kalau orang tua itu pahamnya sebatas dia aktivitas sehari-hari kayak makan, kayak minum, kayak berpakaian. Tapi kalau untuk wawancara komunikasi sebagai orang tua belum bisa berapa paham Gitu ya, belum bisa berapa paham gitu. Kalau kayak meminta mainan gitu apa biasanya paham Pak Dik? Kalau minta sebatas minta mainan, minta uang ya paham orang tua itu. Ya. Selanjutnya pertanyaan selanjutnya itu biasanya di aktivitas sehari-hari seperti mandi, makan, dan berpakaian itu sejauh mana adik biasanya melakukan sendiri tanpa bantuan orang tua atau kakaknya? Kalau anak saya itu udah bisa mandiri, kayak mandi, kayak berpakaian, pakai sepatu, pokoknya dia mau berangkat sekolah dia udah bisa mandiri, mulai mandi sampai mau berangkat itu pakai sepatu yang pakai make up, mungkin beda mau berangkat sekolah itu ya udah dikit-dikit udah bisa mandiri lah tanpa bantuan orang tuanya itu. Malah kadang-kadang marah kalau dibantuin orang tuanya itu kadang-kadang. Memang sama bapak ibu gurunya kalau diusahakan bisa mandiri kalau di rumah gitu. Jadi nggak terlalu merepoti orang tuanya gitu. Untuk selanjutnya biasanya itu soal selanjutnya itu bagaimana sih sikap adik saat ada tamu atau saudara yang datang gitu berkunjung Pak Dik? Apakah dia itu cenderung diam atau mau bergabung? Kalau anak saya ini karena pendengaran ya, saya perhatikan cenderung diam, malu gitu loh, karena bukan sama-sama profesi dia ya. Walaupun sama saudara tadi? Kalau sama saudara yang dekat biasa ketemu itu ya biasa mau bergabung gitu. Tapi kalau sama-sama satu sekolahan, karena sama-sama bahasa isyaratnya sama, dia mau walaupun belum pernah ketemu itu. Walaupun di dekat rumah gitu ya Pak Dik, kalau ada temennya gitu itu cenderung diam, nggak mau bergabung atau mau bergabung? Ya itu tergantung sama temannya. Kadang-kadang temannya kan sering ngecek-ngecek itu, kadang-kadang orang nggak bisa ngomong kok temenin. Kadang-kadang kan dia kayak diasingkan gitu loh, tidak terus marah terus pulang, udah nggak mau main lagi ya, kalau dinakali sama teman-temannya gitu. Baik, selanjutnya soalnya akan diberikan kepada rekan saya. Iya.
mau tanya Pak De, jadi Iya ya. saat menghadapi kesulitan itu kayak misal mainan adiknya rusak gitu, apakah adik mencoba memperbaiki sendiri atau minta bantuan? Ya kalau anak saya itu biasanya dia sebisa mungkin memperbaiki mainan yang rusak itu. Cuman kalau udah dia nggak bisa, biasanya minta tolong sama orang tuanya suruh memperbaiki. Kalau, kalau anak saya seingat saya loh gitu. Iya Pak. Kalau sehari-harinya gitu. Seberapa baik sih Pak adik itu mengontrol emosinya, kayak misal keinginan mereka itu nggak dipenuhi gitu, nggak diturutin gitu? Ya setahu saya kalau mengontrol emosi mungkin minta apa nggak keturutan, dia jelasnya biasanya ngambek terus. Iya. Kalau anak saya itu udah nggak keluar terus tidur. Kalau tidur, kalau kemauannya keinginannya belum terpenuhi, dia malas mau keluar kayak biasanya ini. mau Gitu, Pak. malas mau main gitu kadang. Kalau keinginannya udah keturutan, biasanya terus biasa lagi main lagi. Cara mendekati orang tuanya gimana tadi? Cara menjawab orang Kalau tuanya, dia udah ibaratnya kebutuhannya gitu dipenuhi gitu, cara mendekati orang tuanya lagi gimana? kalau anak saya itu apa namanya itu ya, apa terus biasa lagi kadang nyium bapaknya, Deket gitu ya Pak De? dekat Ya, nyium orang tuanya. Ya mungkin Layaknya merasa itu. terima kasih karena udah dipenuhi apa Ibaratnya kebutuhannya dia tadi pengen gitu. yang udah pingin itu. Yang terakhir Pak De, jadi Iya. apakah adik itu memahami bahaya di lingkungan sekitar, kayak misal bahayanya api itu bisa bikin kebakar gitu? Kalau anak saya itu udah bisa memahami, cuman kadang-kadang anak saya kan sering mainan mercon. Kadang-kadang kalau dibilangin orang tuanya itu kadang-kadang langsung apa berhenti, tapi kadang-kadang ya udah kadang terus saja apa mainan mercon. Tapi kalau udah dibilangin berulang kali udah berhenti gitu. Karena api kan bahayanya bisa berbahaya, bisa bakar mungkin tangan, mungkin rumah mainan oleh api itu. Apa pernah tadi dia ibaratnya kenaan mercon sendiri ya? Belum Oh. selama ini belum Ibaratnya dia itu mencoba. Cuman kan kalau apa namanya mungkin merca itu kan di karena dia Iya. pendengaran tunarungu, jadi ikut-ikutan temannya apa Oh, kupingnya itu iya. ditutupin kan kaget kan. Hmm. Walaupun dia nggak dengar kan ikut-ikutan temennya Iya. dia. Mungkin setelah putus kan apa namanya telinganya keras, ini kan temannya nutupin telinga, dia ikut-ikutan padahal kan nggak Ya, ibaratnya. kedengeran gitu. Berarti ibaratnya masih bermain itu selayaknya ibaratnya anak biasa. Kalau masalah bermain ya selanjutnya kayak anak-anak yang Pada normal umumnya lah, pada ibaratnya. umumnya, anak-anak sepantaran dia itu. Ya, makasih ya Pak De udah diizinin buat wawancara. Ya, Terima ya, kasih. ya semoga apa yang mereka tadi bermanfaat bagi anak saya dan adik Ibaratnya sekalian. adiknya tetap semangat belajar. Ya. Sekian dari wawancara kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.